Oke guys, ketemu lagi sama Miliarder Boy channel. Nah, buat calon-calon miliarder, harap wajib tahu nih rahasia orang-orang sukses. Hari ini kita akan belajar apa sih teman-teman ya, manajemen resiko di perusahaan besar. Nah, kalau teman-teman pengen punya perusahaan atau yang disebut investasi, ya, teman-teman harus bisa mengelola manajemen resiko tersebut. Ya, manajemen resiko itu dalam bentuk apa? Oke, mari kita belajar. Yang pertama-tama, ya, ini step pertama. Teman-teman pasti kuliah, selanjutnya bekerja, ya, menghasilkan uang. Ketika bekerja menjadi profesional, karyawan atau profesional ya, seperti dokter, seperti pengacara atau seperti lainnya, teman-teman pasti membutuhkan bekerja itu ada dua. Teman-teman bisnis, ya. Ketika teman-teman bisnis, dari semua ini pasti pengen yang namanya impian. Nah, impian teman-teman apa? Kita kategorikan adalah kaya. Ya. Nah, impian teman-teman pasti dong, orang semuanya pada pengen kaya gitu ya. Nah, untuk kaya itu kan berarti ada dua posisi nih. Bisnis sebagai nilai tambah atau investasi. Dalam tanda kali. Nah, nilai tambah ini ya, nilai tambah ini teman-teman, misalnya contoh, kenapa bisnis itu gue bilang nilai tambah? Teman-teman contoh modal. Ya, modal 100 juta. Ya. Modal 100 juta mungkin bisa jadi plus 20% sampai 50% per tahun. Ya, jadi dari modal 100 juta jadi 150 juta di tahun kedua ya, selesai. Itu adalah bisnis. Ini belum termasuk bayar karyawan dan lain-lain. Anggap aja ini sudah ya, bersih. Ini adalah faktor tambah gitu ya. Selanjutnya, kenapa aku bilang investasi ini faktor kali? Mungkin dari teman-teman tahu ya, bisa menghasilkan uang 100 juta dikali ya 10 kali ya, jadi Rp jadi 1 miliar dalam waktu ya 1 sampai 2 tahun. Kalau misalnya dulu investasi kayaknya bisa deh untuk menjadikan lipat ya, setuju ya. Nah, selanjutnya di dalam ini investasi. Makanya kalau misalnya teman-teman mau bisnis nilai tambah, ini teman-teman masih bekerja untuk uang. Jadi kerja nih, yang namanya bisnis itu masih bekerja untuk uang. Tapi kalau misalnya investasi, uang bekerja untuk kita. Perbedaannya gitu, cara pandangnya bisnis dan investasi. Selanjutnya, ya, yang namanya bisnis atau investasi itu kita turun ke bawah. Definisinya itu ada dua hal ya, pendapat gua. Ada dua hal. Bisa untung, bisa yang namanya rugi. Oke, setuju ya? Nah, kita balik lagi nih ke sini. Kita sekolah, kerja keras, terus kuliah gitu ya. Terus habis itu bekerja untuk mendapatkan uang. Pengen mimpinya jadi kaya. Akhirnya teman-teman seorang karyawan atau menjadi seorang profesional memiliki bisnis atau memiliki juga investasi.
yang mungkin sudah dikerjain berpuluh-puluh tahun atau bertahun-tahun. Nah, ketika teman-teman itu tujuannya berbisnis atau berinvestasi, tujuannya adalah impiannya untuk menjadi kaya. Terus kaya ini gimana definisinya? Kaya ini adalah bisa menimbun uang terus bertahun-tahun tanpa berkurang duitnya. Jadi setiap tahun tambah kaya, setiap tahun tambah kaya, gitu ya. Jadi kita berbicara simulasi ya, simulasi. Nah, teman-teman, kenapa saya mengajarkan untuk belajar yuk manajemen resiko? Biasanya kalau kita berfokus kepada untung, simulasinya kayak gini. Ini anggap aja tahun ya. Ini tahun pertama. Untung 20%. Wah, ya kan? Di tahun kedua anggap aja untung 30%. Di tahun ketiga, mau itu investasi atau bisnis ya, apapun ya, ini kita biar gampang aja. 40%. Yang namanya bisnis itu kan tambah lama kan tambah gede omsetnya ya. Ya kan, kita berharap seperti itu. Di tahun keempat terjadi krisis yang mengakibatkan kerugian atau apapun lah, bisnisnya ya rugi atau apapun lah. Yang disebut ini adalah resiko. Nah, resiko ini bisa kehilangan uang 100%. Ya, bisa kehilangan uang 100%. Yang modalnya tadi 100 juta mungkin jadi 150 juta, tahu-tahu di tahun ketiga uangnya tahu-tahu lenyap gitu aja. Terus apa yang terjadi di tahun kelima? Ini yang sering terjadi. Akhirnya berhutang. Atau kalau misalnya teman-teman masih punya tabungan. Kalau misalnya pakai tabungan berarti Anda tambah miskin di tahun kelima. Yang mungkin tadi punya duit 150 juta, tahu-tahu tinggal 0, jadi miskin dong. Kapan ini bisa kayanya? Jadi impiannya semakin jauh dong. Nah, untuk itu teman-teman harus memiliki ya. Karena di sini posisinya ada rugi nih di tahun keempat. Ya, ada untung, pasti ada rugi. Mungkin ruginya cuma setahun. Seperti kemarin pandemi ya. Untung terus, ternyata kena pandemi, rugi. Terus di tahun ke-6 gimana? Di tahun ke-7? Di tahun ke-8? Ya, terus gimana? Kita mulai lagi dari nol. Berhutang, hutang lagi. Yang terjadi apa? Tambah miskin. Terus yang harus kita lakukan apa, Bang? Nah, makanya ada yang namanya setiap perusahaan, misalnya ada yang namanya asuransi. Nah, seperti fintech. Fintech kenapa banyak investor itu investor mau investasi karena ada asuransinya dia, asuransi duitnya. Jadi investor berani masuk jika ada asuransinya, berani masuk duit gede, ada asuransinya. Jadi kalau misalnya terjadi resiko, uangnya kembali, ya. Atau yang disebut dengan garansi. Nah, garansi ini dibutuhkan sama juga. Contoh misalnya Amazon mendapatkan investasi. Garansinya apa? Stok barangnya. Nih stoknya. Tenang, kita stoknya ada gitu. Itu sebagai garansi investor kalau tenang aja, modal lu aman di perusahaan gua. Jadi dua ini penting. Jadi ketika kita berinvestasi, ya, ada resiko muncul, kita masih bisa melanjutkan keuntungan 20% lagi. Keuntungan 30% lagi. Mungkin dari 10%, 20 sampai ke 40%. Di sini rugi lagi, resiko. Karena ada resikonya di cover sama asuransi, modal minimal balik 100% atau plus 10%, jadi 110%. Ya, untung kecil lah. Ya. Di tahun kelima kita bisa lanjut lagi bisnisnya. Jadi buat teman-teman, jangan terlalu fokus dengan keuntungan yang ditawarkan atau gimana caranya menghasilkan uang terus. Jangan berfokus gimana caranya menghasilkan uang, tapi gimana caranya untuk melindungi uang lu, untuk melindungi modal lu, untuk melindungi kekayaan lu yang mungkin di tahun pertama itu mungkin kekayaannya bisa 100 juta. Di tahun kedua bisa jadi 200 juta. Di tahun ketiga 300 juta. Di tahun keempat 400 juta.
Di tahun kelima ada yang namanya resiko. Teman-teman ada yang namanya asuransi. Setidaknya di tahun ke-6 kita mulai lagi dari 400 juta. Bukan kehilangan duit. Di tahun ke-7 jadi 500 juta. Akhirnya ketika teman-teman punya yang namanya impian, bisa mewujudkannya. Terus menerus tambah kaya, tambah kaya, tambah kaya. Oke, semoga informasi ini berguna buat teman-teman. See you next Edukasi Miliarder Boy Channel.